Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pinjaman online ilegal terhadap gangguan privasi masyarakat seperti itu. Kami berangkat dari sebuah latar belakang. Pandemi COVID-19 telah terbukti memberikan tekanan pada kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia sejak akhir 2019. Pada tahun itu sedang gencar-gencarnya pemberitaan tentang masifnya virus corona di Indonesia. Dampak ekonomi ini berdampak luas di seluruh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di wilayah Pulau Jawa khususnya. Perekonomian masing-masing daerah terancam, ditambah dengan kondisi daerah yang lebih buruk dari sebelumnya. Nah, kelompok 3 mengambil sebuah permasalahan ini karena ini sangat urgent karena berkaitan dengan masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Pulau Jawa seperti itu, terkait dengan pinjaman online, khususnya yang ilegal karena membuat keresahan di tengah masyarakat. Biasanya mereka menawarkan pinjaman tersebut dengan mengirimkan melalui SMS atau WhatsApp untuk mencari korbannya yang sedang membutuhkan. Biasanya juga mereka menempatkan promosinya tersebut di dalam sebuah iklan YouTube atau di aplikasi lainnya seperti itu. Apa sih yang menjadi faktor pendorong masyarakat melakukan pinjaman online khususnya terhadap pinjaman online yang ilegal? Yang pertama adalah karena masyarakat bersifat konsumtif. Itu yang pertama. Yang kedua karena masyarakat merasa terdesak ekonominya. Mereka harus bertahan hidup di tengah pandemi. Mereka harus survive untuk dapat terus melangsungkan kehidupannya. Selain itu, akibat adanya gangguan psikologi dari melihat promo barang yang murah, misalkan seperti salah satu online shop, mereka ada promosi misalkan 11-11, 12-12, dan sebagainya seperti itu. Sehingga itu yang membuat lembaga pinjaman online, khususnya yang ilegal, dengan mudah mendapatkan korbannya. Nah, kami berdasarkan berangkat dari tesis seorang mahasiswa S2, kami mengambil sasaran kepada masyarakat seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Saudara Hafiz atas waktunya. Saya akan menjelaskan mengenai kenapa kelompok kami mengambil lokasi pemilihan lokasi untuk sosialisasi kami kemarin pada kasus yang kami ambil, yaitu di Universitas Pendidikan Indonesia. Kami memilih lokasi Universitas Pendidikan Indonesia untuk mengedukasi mahasiswa agar tidak terjerat dan terlibat dalam pusaran pinjaman online. Karena berdasarkan tesis yang dilakukan oleh Elga Desmayanti tahun 2018, mahasiswa memiliki tingkat konsumtivistik yang sangat besar akibat kebutuhannya yang begitu besar. Nah, seperti yang dijelaskan tadi teman saya Hafiz, ada beberapa faktor kenapa mereka memilih untuk pinjaman online. Salah satunya yaitu emang karena konsumtif, terus juga karena kebutuhan yang mendesak, dan juga karena ingin memenuhi keinginannya bukan kebutuhannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu peran mahasiswa dalam mengantisipasi terjadinya gangguan privasi masyarakat karena pinjaman online. Yang pertama yaitu agent of change. Seperti yang kita ketahui bahwa agent of change itu adalah perubahan di mana mahasiswa harus teredukasi terlebih dahulu sebelum mengedukasi masyarakat. Yang kedua yaitu guardian of value, di mana mahasiswa harus bisa menjaga nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakat, seperti kejujuran, gotong royong, empati, keadilan, integritas, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, social control. Maksudnya yaitu mahasiswa memiliki kontrol sosial terhadap kehidupan masyarakat. Nah, apabila ada yang tidak sesuai, maka mahasiswa akan memberi saran, kritikan, serta solusi seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian mengenai pasal-pasal yang dilanggar oleh adanya fenomena pinjaman oleh yang ilegal ini, setidaknya ada beberapa pasal. Yang pertama itu pasal 32 junto pasal 48 Undang-Undang ITE yang isinya mengenai penyebaran data pribadi. Di pasal 32 ini terdapat 3 ayat yang dimana penekanannya itu apabila ada orang atau pihak manapun yang dengan sengaja atau tanpa sengaja, tanpa hak melanggar hukum,
untuk mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan satu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Sehingga setidaknya dari pasal 32 ini bisa kita ketahui bahwa pinjaman online ilegal ini telah menyalahgunakan mengenai dari fakta-fakta yang diterima bahwa pinjaman online di sekitar kita yang ilegal ini telah menyebarkan data-data pribadi milik konsumennya. Kemudian dasar hukum lainnya yaitu mengenai pengancaman terhadap dalam penagihan. Nah, untuk menindak adanya pengancaman dan dalam penagihan ini setidaknya diatur dalam pasal 368 KUHP yang dimana bunyinya barang siapa dengan mudah atau hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama lamanya 9 tahun. Di fenomena pinjaman online ilegal ini kita ketahui bersama bahwa para penagih-penagih dari atau debt collector dari pinjaman online ilegal ini biasanya terbiasa untuk mengancam konsumennya, mengancam mereka yang meminjam online secara ilegal ini dan itu kita ketahui bersama telah melanggar dari pasal 368 KUHP tersebut. Kemudian pasal yang selanjutnya itu pasal penipuan 378 KUHP dan juga ada juga unsur fitnah. Di mana unsur fitnah dari pinjaman online ilegal ini setidaknya dari pinjaman online ini biasa menganggap bahwa orang-orang terdekat, orang-orang pemilik pinjaman online ini merupakan orang-orang yang tidak kompeten, tidak berhak untuk tidak mendapatkan pinjaman selanjutnya. Kemudian terkadang juga dari pinjaman online ini terjadi pelecehan seksual melalui media online elektronik, sehingga bisa saja para debt collector yang menagih dikenai pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mira. Baik, terima kasih. Seperti bisa kita lihat di sini ada dokumentasi kegiatan, di mana seperti apa yang telah rekan-rekan saya sampaikan bahwa untuk sasarannya kita ke mahasiswa dan juga ke masyarakat. Nah, ini bisa dilihat ketika kami sedang melakukan sosialisasi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, di mana sasarannya adalah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia itu sendiri. Bisa dilanjut. Nah, kemudian kami juga melakukan sosialisasi masih di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu di lingkungan Al-Furqon. Dan masih sama, untuk sasarannya ini adalah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Ini ada rekan kami yang sedang melakukan sosialisasi terkait pinjaman online tersebut. Kemudian ada lagi. Nah, kemudian selain di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, kami juga ada melakukan sosialisasi di lingkungan masyarakat. Yang pertama ini ada di lingkungan kos-kosan yang masih berada di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Dan yang kedua, ini juga ada di lingkungan sekolah di Kota Bandung, seperti itu. Kemudian ada lagi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.